Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabadu. Teman-teman, sahabat sekalian, dimanapun berada, terutama yang di pesantren PBMNU, semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melanjutkan ta'lim kitab Ta'limul Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Zarnuji, mari kita sama-sama buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-syuhada'i was-shalihin wal malaikatil muqarrabin, khususan ila hadrati awliya'illah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati Abu Hasan Asy-Syadili wa ila hadrati jami'il muassis Nahdlatul Ulama, khususan hadratus Syekh Asy'ari wa sairina ulama'in Nahdah, summa ila arwahi abaina wa abaikum, khususan ila ruhi Kiai Tamamuddin Munji wa ila ruhi Kiai Nawawi wa ila arwahi ahli silsilatil Qur'anil Azim wa muallif kitab Ta'limul Muta'alim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 20 bawah. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Fasal menerangkan tentang kesungguhan dalam belajar, kemudian ketekunan dan cita-cita, al-himmah. Jadi himmah ini penting. Orang punya cita-cita itu juga bagian motivasi. Kalau kiai saya dulu sampai bab ini menyampaikan, nulis bahwa kita ini memang harus punya cita-cita, apapun cita-citanya, agar menjadi lebih semangat hari-harinya itu. Jadi saya ingat itu pesannya, karena laki-laki maupun perempuan sekarang kan juga punya kesempatan yang sama ya, untuk diingat perintahnya kiai saya ingat tadi sambil kun rajulan rijluhu fissara wa himmatuhu fissuraya. Jadilah kalian semuanya orang yang kakinya berpijak di bumi, tapi cita-citanya setinggi bintang suraya. Bintang suraya itu di mana? Saya juga belum pernah ke sana. Yang jelas tinggi gitu aja. Nah, termasuk bisa mengabdi kepada umat itu kan juga bagian dari cita-cita. Nah, untuk bisa mengabdi tentu saja harus bekal dengan ilmunya yang tinggi. Semakin tinggi ilmunya itu semakin baik, tapi jangan lupa tetap ingat kaki kita menginjak di bumi. Jadi tidak boleh semena-mena, nggak boleh sombong. Tetap sama tetangga sesuai dengan kadar keilmuannya, apapun kelas keilmuannya,
Meskipun kita sudah profesor, doktor, ya tetap saja harus rendah hati kepada siapapun. Kun rajulan rijluhu, jadilah kalian nanti itu tokoh. Rijluhu fissara, yang kakinya ini menginjak tanah. Wahimmatuhu fissuraya, dan cita-citanya setinggi langit Suraya. Summala Buddha, kemudian ora kena ora, tidak boleh tidak artinya wajib. Minal jiddi, dari keseriusan, wal muadzabati, dan maksudnya sungguh-sungguh ketekunan. Wal mulazamati, dan menetapkan atau tekun juga. Li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu. Wa ilaihi, dan kepada talibul ilmi, isyaratun, apa isyarat, fil Qur'ani, di dalam Qur'an, panduan di dalam Qur'an, fi qauli ta'ala, dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, dan orang-orang, jadu yang serius, fina, ing dalam aku, ingsun, fina fina, untuk mencari ridhoku, kata Allah. Lanahdiyannahum, yakti bakal sungguh serius, maka Allah akan dengan serius menunjukkan jalan kepada mereka. Lanahdiyannahum, sungguh aku akan serius menunjukkan kepada mereka, apanya, subulana, jalannya. Kalau kita sungguh-sungguh mencari, sungguh-sungguh menanamkan cita-cita mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan selalu memberikan jalan kemudahan, memberikan jalan kemudahan. Wakila, dan salah satu pendapat, man talaba syai'an, barang siapa mencari sesuatu, wajada dengan serius, wajada maka bakal tercapai barang siapa. Ada hadis, man jadda wajad, man talaba syai'an wajadun wajada. Barang siapa berkeinginan terhadap segala sesuatu, wajadun itu sungguh-sungguh, wajada maka bakal berhasil, bakal menemui. Man qara'a baba, barang siapa yang ngetuk pintu. Walaja, dan dikatakan barang siapa bersungguh-sungguh mencari sesuatu tentu akan mendapatkan. Dan barang siapa yang mau mengetuk pintu dan maju terus, walaja itu tetap bergerak maju, walajun walaja, maka bisa masuk. Jadi man qara al-baba, barang siapa yang mau mengetuk pintu, walajun, dengan merangsek maju, walaja, maka bakal masuk. Wakila biqadrima, wakila, dan sebagian pendapat, biqadrima, dengan perkiraan perkara, tata'ani, yang diusahakan, tanalu, maka bakal memperoleh, ma, pada sesuatu, tamana yang diharapkan. Barang siapa yang mengusahakan serius pada sesuatu dengan sungguh-sungguh,
tanalu, maka bakal ketemu mata tamanna, barang siapa yang mengharap-harap saja. Ya taju itu butuh fita alumi di dalam belajar watafakuh dan sungguh-sungguh mendalami memahami ila jitin pada kesungguhan. Barang siapa belajar dan memperdalam ilmu fikih, itu dibutuhkan adanya kesungguhan dari 3 orang. Ila jiti salasati, pada kesungguhan 3 orang. Siapa saja? Al-muta'allimu, yaitu orang yang belajar. Wal ustadzu, dan orang yang mengajar. Wal ab, dan bapak. Ingka nafil ya bapak. Tapi jika masih ada, kalau sekarang di dunia modern ini, tadi kan alladhi itu bukan hanya personal, alladhi itu bisa bermakna organisasi. Maka yang bertanggung jawab mencerdaskan generasi penerus itu tidak hanya bapak kandung, tapi juga ustadz, tapi juga organisasi yang diikuti, dan juga tidak kalah pentingnya yang punya tanggung jawab adalah pemerintah. Jadi pemerintah itu manajemen yang sangat super maju, diantaranya untuk ngurusin pendidikan. Nah, pendidikan yang paling penting di dalam dunia ini adalah ilmu hal. Ilmu hal adalah ilmu yang paling dibutuhkan. Di antara ilmu yang paling dibutuhkan adalah ilmu agama. Apapun agamanya harus dipahami dengan baik. Kalau orang Islam paham tentang kewajiban, sunnah, makruh, halal, haram. Nah, selain itu, ilmu hal maksudnya adalah ilmu yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi kalau memang kerjaannya hobinya bengkel, ya belajar bengkel, itu namanya ilmu hal. Barang siapa yang ahli sukanya main bola, menghibur orang dengan main bola, ya sungguh-sungguh dengan belajar bola, kuatkan fisik. Nah, tapi memang untuk mencapai cita-cita setidaknya minimal ada 3, yaitu seorang murid itu sendiri harus serius, seorang ustadz didiknya juga harus serius, tulus. Jadi kalau ingin ilmunya berkah, carilah ustadz, guru yang serius. Tandanya serius itu, tandanya tulus itu tidak minta sesuatu, gaji wala alni anil asya, dan tidak meminta sesuatu, minta upah dari sesuatu itu. Nah, tapi walaupun begitu, kalau kepingin ngasih, ini karena direkam ya, kalau pengen ngasih ke ustadznya di tempat mana begitu ya boleh saja, nggak ada salahnya. Tapi kalau ustadz sudah masang tarif dulu, nah ini tanda-tanda keberkahannya kurang. Nah, sebenarnya sebagai sebagai kiai, sebagai ustadz ya, ini juga bebannya sudah agak menurun jauh. Kalau dulu itu zaman-zaman di Rasulullah, zamannya para nabi, itu kan berhadapannya dengan orang-orang kafir. Kemudian setelahnya juga berhadapan masih juga dengan raja-raja yang juga masih kafir. Nah, makanya di antara kitab-kitab klasik itu selalu menganggap As-Sultan Al-Jair. Jadi banyak pemimpin yang masih mendurhaka,
masih tidak mengimani Allah. Jadi kebijakannya banyak yang melenceng. Nah, kita ini sekarang hampir seluruh negara di dunia itu ya presidennya rata-rata punya iman. Entah itu iman agamanya apa ya. Tapi setidaknya kalau orang beriman itu meyakini adanya hari akhir. Nah, hari akhir itu dia akan ingat hari pembalasan. Kalau hari pembalasan berarti dia tidak boleh semena-mena mengerjakan sesuatu di dunia ini. Apalagi kalau dia memang agamanya Islam, tentu saja panduannya ini lengkap, bagaimana memimpin dengan keadilan, dengan al-adalah, dengan rahmatan lil alamin, dengan penuh kerahmatannya, kemudian penuh dengan kebijaksanaannya, dengan hikmah. Nah, jadi untuk mendekati masyarakat termasuk belusukan. Belusukan itu penting. Nah, belusukan itu bagian teori lama itu. Teori lama yang memang seorang pemimpin itu punya kewajiban untuk mengetahui ra'yakul lawahidim minhum, pendapat setiap orang yang dipimpinnya, keinginan yang dari setiap orang yang dipimpinnya, yaitu rakyat-rakyatnya. Nah, dari mana dia tahu? Ya sebenarnya sih cukup dari para negarawan yang membantu lah. Tidak harus turun langsung. Seorang presiden, gubernur turun langsung, tapi ya boleh saja ngikutin Sayyidina Umar datang ke tempat orang yang ternyata yang dimasak batu jadi tahu. Karena tidak sepenuhnya apa yang dilaporkan oleh anak buahnya itu bisa jadi 100% benar, itu belum tentu. Tapi kalau tahu kondisi sesekali turun sendiri, maka anak buahnya juga akan hati-hati untuk membuat laporan. Ansyadani Syekhul Imamul Ajalul Ustadus Syadiduddin Asy-Syirazi li Syafi'i. Ansyadani itu membuat syair, pantun. Syekhul Imamul Ajal Al-Ustadus Syadiduddin, yaitu Ustadz Syadiduddin Asy-Syirazi. Ustadz itu kelasnya kalau di Timur Tengah sebenarnya profesor. Nah, jadi yang namanya Al-Ustadz, Ad-Doktur. Jadi Ustadz itu derajat keilmuan kampusnya itu lebih tinggi dibandingkan doktor. Makanya Al-Ustadz, Ad-Doktur baru namanya. Artinya apa? Profesor, doktor. Nah, di sini baru ngajarin alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho, doa makan, doa mau tidur, bangun tidur, doa masuk kamar mandi, dipanggilnya udah ustadz, ustadzah. Dan kita punya profesor banyak. Ya tidak apa-apa, ini kadang memang karena sudah melekat di masyarakat kita. Yang penting mereka bisa menerapkan sesuai dengan kelasnya saja. Jadi mentang-mentang nanti di sini Ustadz TPG, nanti keluar negeri ternyata berhadapan dengan betul-betul yang sudah profesor doktor. Nah, ini tentu saja nanti keilmuannya ya jauh, kecuali memang dia punya bacaan yang banyak dan yang dibahas sudah sesuai terkait dengan PAUD. misalnya al-jiddu, adapun sungguh-sungguh, ya, kesungguhan, yudni itu dapat mendekatkan kullu amrin pada setiap persoalan, syasi'in, sesuatu yang meskipun jauh, meskipun apa ya. Jadi kalau kita ini serius dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang jauh pun dekat. Wal jitu, dan kesungguhan, yaftahu itu akan membuka. Kullu babin, setiap pintu, muglakin yang ditutup. Jadi kalau orang usahanya serius, sesuatu yang jauh pun jadi dekat.
orang yang betul-betul serius, maka yang susah pun, bahkan pintu ditutup pun dia akan bisa membukanya. Nah, jadi kalau ini terutama yang mahasiswa PPMNU ya, NU itu logonya sudah dunia itu, dengan diikat hanya tali yang hanya kendor, nggak kenceng. Nah, artinya apa? Dunia itu kecil dan sangat dekat itu bagi orang NU yang memahami simbol itu. Maka kalian nanti setelah sarjana di Unusia, baiknya juga punya cita-cita yang tinggi, melangkahkan, melanjutkan pendidikan dimanapun yang memang ada peluang dan kesempatan. Jadi mau di Eropa, mau di Timur Tengah, enggak ada yang jauh, karena masih dalam ikatan tali NU. Nah, artinya itu tempat belajaran. Nah, sampai ada istilah al-haqqu dolatul mu'min aina wajada wa huwa haqqu bi'ahdiyah. Kalau nggak salah pendapatnya Sayyidina Ali. Saya ingat ini dari Pak Kiai Master Farid Masudi ya. Nah, jadi bahwa kebenaran atau hikmah, wisdom itu adalah hartanya orang mukmin. Maka dimanapun kalian berada, berhak untuk mempelajarinya. Nah, kalian bolehlah belajar di mana-mana. Wa ahaku khalqillahi bilham mimru'un dhu himmatin yubla bi aisin dayiki wa minad dalili alal qada'i wa hukmihi yusul labibi wa taibu aisil ahmaki lakinna man ruzikal hija khurimal gina diddani yaftarikani ay tafarruki. Jadi tadi bahwa orang yang sungguh-sungguh itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh. Dan barang siapa yang serius maka bisa membuka pintu yang terkunci. Nah, jadi wahakul khaliki, dan sungguh sangat banyak orang-orang makhluknya Allah bilhami dengan cita-cita, bilhami mru'un dengan mencita-citakan sesuatu. Ya, cita-cita yang luhur tentu saja karena cita-cita, atau duhimmatin punya cita-cita, yubla bi'aisin dayiki karena diuji dengan kesempitan, kemiskinan, kepusingan, kegalauan. Jadi orang yang sudah punya cita-cita kebaikan itu pasti kok, semua orang juga enggak punya cita-cita juga suka galau, apalagi punya cita-cita. Wah, belum sampai nih galau, belum sampai nih galau. Nah, daripada galau sesuatu yang enggak jelas, lebih baik galau terhadap sesuatu yang jelas. Nah, daripada pusing terhadap sesuatu yang tidak jelas, ini tadi ngapain ya, ngalamun. Orang ngalamun aja itu tetap bisa galau. Orang main game juga galau, ya itu sudah sifat manusia. Nah, jadi sebenarnya kalau syair ini, kalau secara saya membacanya, yang bi'aisi doyikin, yang menghadapi kehidupan sempit, yang menghadapi kehidupan dengan susah, yang menghadapi persoalan yang banyak, itu bukan hanya orang yang punya cita-cita. Orang yang nganggur pun itu pusing karena tidur terus. Ayo, kalau nggak percaya tidur aja setahun. Kalau nggak pusingnya tambah pusing. Dan itu pusingnya nggak jelas. Tapi kalau punya cita-cita, punya harapan yang tinggi, maka galaunya itu jelas yang digalaukan. Galaunya punya judul. Nah, kalau galaunya nggak punya judul, wah ini misalnya punya perusahaan, itu bagus punya cita-cita. Nah, punya cita-cita punya perusahaan besar, kemudian pusing. Nah,
Tapi pusingnya jelas, ada gambarannya itu. Daripada nggak punya cita-cita, punya perusahaan, punya usaha, nah, itu nanti juga pusing. Dan pusingnya lebih tidak ada manfaatnya. Wa minad dalili, dan ada pun dalilnya. Ala qodoi, untuk mewujudkan, wa hukmihi, dan hikmahnya. Bu'sul labibi. Baik. Bu'sul labibi wa taibul aisil ahmak. Ya. Jadi setiap orang yang punya masalah pasti diuji dengan kemiskinan, kesusahan. Nah, barangkali sudah menjadi suratan takdir. Jadi barangkali memang wa minad dalil, memang sudah menjadi dalil, alal qodoi, menjadi putusan, menjadi suratan dan keputusan, wa hukmihi, dan keputusan hukum. Sudah memang pada hukumnya begitu. Bu'sul labibi, apa ini? Bu'sul labibi, mana tadi ya? Bu'sul labibi wa taibul aisi ahmak. Bahwa banyak orang cerdas tapi miskin, dan banyak orang bodoh yang kaya raya. Lakin man ruzikol hija khurimal gina. Banyak orang yang dikasih rezeki, tapi banyak orang yang ruzikol hija, banyak orang banyak orang yang cerdas, ya, hujah, yang punya dalil. Khurima itu ditutupi, algina, dari kekayaan. Jadi banyak orang cerdas itu karena dia nggak punya harta. Kalau punya harta mau cerdas bisa jadi susah. Kenapa? Yang dipikirkan hartanya mulu. Jadi jangan dianggap jadi anaknya orang kaya itu enak. Belum tentu. Kenapa? Nanti yang dipikirkan, wah ini kita 5 bersaudara atau 7 bersaudara. Sementara orang tua saya punya kebun sekian. Nanti saya kebagian yang mana ya? Nah, yang dipikirkan warisan, padahal orang tuanya masih hidup. Tapi kalau kita anaknya orang yang pas-pasan, didani, yang perlawanannya orang cerdas tapi nggak punya kekayaan, didani itu punya perlawanan yaftarikoni, yang sangat berbeda, tafarukin, dengan perbedaan. Ya, jadi bu'sul labibi wa taibul aisi ahmak. Kalau ahmak itu biasanya ini ya, kehidupan yang bodohnya itu terlaluan, itu ahmak. Nah, jadi memang kehidupannya orang yang biasanya cerdas itu punya tantangannya, tidak punya banyak rezeki dulu biasanya. Tapi yakin saja, kalau cita-cita yang ditanamkan oleh kiai saya itu, jadilah orang yang diikuti rezeki. Jadi bukan sebagai orang pencari rezeki kelasnya. Artinya apa? Ya sudah, waktunya beraktivitas saja. Nggak usah niat mencari rezeki, tapi niatnya cukup mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu kita akan mengerjakan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Misalnya menjadi pejabat, ya sudah, nggak usah niatin mencari yang sifatnya duniawi. Niat bekerja, beraktivitas, niat ngajar, niat bekerja, niat buat pabrik, niat mencari ridhonya Allah Ta'ala. Insya Allah karena mencari ridhonya Allah, punya spirit yang besar, maka itu akan
semakin mengundang ketertarikan orang lain. Karena kalau kita mencari ridhonya Allah, ya tentu saja kita ini berusaha menanamkan di dalam jiwa kita itu hidup ya memang hanya untuk Allah. Orang yang sudah bertawakal penuh itu hidupnya enak. Jadi nggak kemerungsung, biasa saja. Nanti asiknya lagi kalau hartanya sudah banyak, itu dia biasa saja. Banyak harta biasa, nggak punya apa-apa ya biasa saja. Jadi nggak sampai mengemis-ngemis lah, yes, biasa saja aja. Nah, kalau dikasih memang dikasih orang kaya dan memang dia sudah layak bersedekah, ya biasa saja diterima. Tapi nggak usah sampai harus dipuja-puja, biasa saja, biasa saja. Ya tetap kita doakan orang yang ngasih, ya kita doakan. Tapi sampai nyembah-nyembah itu ya jangan. Wah, itu kan yang menjadikan saya pejabat kan orang itu. Nah, maka kemudian segala perintah titahnya seseorang itu seolah-olah mewakili titah dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dianggap setara dengan titahnya dari Tuhan. Nah, ini enggak boleh. Ya tetap orang yang membantu kita adalah orang yang baik dan perlu kita hormati dan memang punya peranan. Kalau memang kita ada sesuatu ya ingin dikasihkan, ya kita ngasihkan saja. Tapi kalau ada sesuatu yang kiranya bertentangan dengan nilai di dalam Islam, kalau ada yang bertentangan yang diperintahkan oleh orang tersebut kepada kita, kepada siapapun, itu nggak usah dituruti kalau memang bertentangan dengan syariat. Tapi kalau itu justru menguatkan perilaku adab kita terhadap Allah dan terhadap sesama, dan itu sangat sesuai dengan anjuran syariat, barangkali itu menjadi bagian cara mengajarkan agar kita lebih dekat dengan Allah. Dan insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, tentu saja usaha kita, pembelajaran kita itu juga akan diterima baik oleh orang lain. Wa ansyada li ghairihi tamannaita antum si fakian munadiron bi ghairi anain wal jununu fununu walaysa tisabul malituna masyakotin tahammulu halfal ilmu kaifa yakunu. Penyair mengatakan, kamu ingin menjadi orang yang ahli fikih, tamannaita antum si fakihan munadiran. Apakah kamu ingin menjadi orang yang ahli fikih tapi tak mau sengsara bigairi anain wal jununu, itu artinya artinya kamu itu gila. Fununu, jununun fununu. Kamu ingin menjadi orang kaya, tamannaital gina al mali misalnya, ini nggak ada syairnya di sini. Tamannaita sahibul mali, kamu berharap menjadi pemilik harta yang banyak. Wa anta bi ghairi juhdin fil amali, ya, misalnya. Jadi tapi Anda tidak mau sungguh-sungguh bekerja. Wadzalika jununun fununun. Nah, kira-kira begitu. Nah, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ini sudah meletakkan takdir kausalitas. Takdir kausalitas itu, bahwa takdir itu sudah ditaruh loh sebagai gerak, itu gerak dunia. Nah, jadi fa'asba alikulli syai'in sababa. Segala sesuatu itu ada sebab akibat. Kalau orang terbiasa tidur pagi, investasinya tidur pagi dan itu bangga sekali, maka jangan harap nanti itu jadi menteri bisa bangun pagi. Itu bisa stres itu kalau
sudah terbiasa 1 tahun, 2 tahun, apalagi 4 tahun selama kuliah, membiasakan tidur pagi setiap habis subuh sampai jam 9, nanti kalau jadi menteri ya sebenarnya sudah harus berangkat kerja, itu tetap harus tidur dulu. Sementara warga harus segera diselesaikan persoalannya. Datang ke kantor kesiangan, berkas yang sudah numpuk semana, yang harus segera ditandatangani semua. Akhirnya tidak sempat membaca. Yang membacakan siapa? Anak buahnya. Iya, kalau anak buahnya semuanya soleh, bisa digasangin, bisa ketangkep sama KPK. Orangnya baik tapi kurang soleh. Karena soleh itu tidak cukup disebut diem. Nah, jadi di sini maka ada istilah sebab akibat, walaisaktisabul mali. Oh, ini ada sendiri. Walaisaktisabul mali, dan tidak ada apa mencari mal, harta. Duna masakotin, tanpa dengan susah. Tahammuluha, apanya? Yaitu memperolehnya, untuk menyimpannya juga. Fal ilmu kaifa yakun, dan ilmu juga begitu adanya. Jadi kalau orang bekerja saja itu susah, apalagi mencari ilmu. Nah, orang bekerja sudah susah-susah, itu harus pandai-pandainya menyimpan, nabung hartanya. Orang sudah susah-susah belajar, tetap harus pinter merawat, menghafal, menyimpan keilmuan yang didapat. Nah, makanya ini menjadi bagian dari kunci ya. Ini bukan hanya sekedar syair, karena ini spirit dari Quran. Fa'atba'a likulli syai'in sababa. Nah, memang Bapak itu kan ada rizki min haitsu la yahtasib, kan jalannya rezeki. Yang maksud rezeki ada harta, ada ilmu. Itu ada jalannya yang memang yahtasib, itu memang kelas kita ya harus mencari, berusaha. Ada min haitsu la yahtasib, yang mungkin dia dengan apanya bisa dianugerahi itu. Ya bisa jadi karena dia bapaknya terus itu sudah kiai, ulama terus, sudah didoakan sejak eyang-eyangnya, uyut-uyutnya berdoa terus. Nah, itu kan bagian usahanya orang tua-tuanya untuk berdoa. Sehingga kalau dia kelihatannya tidak mengerjakan apa-apa, kita nggak perlu iri. Karena dia menyambungkan doa sedikit, bisa jadi doa yang sudah terbiasa, doanya para orang leluhurnya yang sudah terbiasa dikabulkan oleh Allah, tinggal dipoles sedikit. Nah kalau waduh, saya ini putus asa dong. Orang tua saya kan biasa-biasa. Kadang orang tua saya juga nggak jelas. Nah, setidaknya kita harus segera memulai punya cita-cita yang tinggi. Kalau bukan kita yang alim, maka anak kita pastikan menjadi orang alim. Kalau bukan anak kita, pastikan cucu kita. Nah, kalau anak kita belum jadi menteri, pastikan cucu kita yang jadi menteri. Kita doakan sekarang. Dan kita usahakan, ya tentu saja kita ini harus meninggalkan sesuatu untuk anak cucu. Ya, peninggalan yang baik diantaranya ya ilmu. Nah, ilmu ini akan nampak, misalnya bukunya banyak tuh. Nah, ternyata penerbit ya banyak. Wah, itu sudah Bapak dulu rajin baca, itu bukunya banyak. Tapi kalau ditinggalin harta, itu hanya harta saja semata. Itu yang terjadi, bisa jadi naudzubillah bisa berkelahi rebutan warisan. Nah, sementara kita yang sudah bekerja capek serius, harta yang kita tinggal adalah untuk rebutan perkelahian antar keturunan, naudzubillah min dzalik.
maka kita di kuburan juga ya agak resah. Tapi kalau yang ditinggalkan ilmu, antar anak bisa diskusi, berbagi buku. Kamu buku yang dari Eyang itu sudah kamu diskusikan soal apanya. Kemarin saya bawa buku yang judulnya ini, antar cucu ketemu diskusi. Nah, sudah ada belum tradisi yang kayak begini? Antar cucu, antar anak ketika ketemu itu yang didiskusikan buku. Nah, saya belum tahu ya, kalau hampir saya itu kan juga terkadang rajin silaturahim. Nah, silaturahim ke tempatnya ya saudara, entah itu teman. Ya biasa masuk rumah itu biasanya yang terlihat adalah lemari yang besar. Itu isinya apa? Isinya piring, isinya gelas, isinya barang-barang dapur yang kira-kira buat naruh makanan itu. Makanan untuk perut ini. Tapi bukan makanan yang untuk sini, hati pikiran ini. Nah, coba masuk, ada lemari yang besar. Kalau pagi sering kadang pakai serban itu di sini, kadang suasananya agak dingin. Tapi kalau yang kelihatan baru masuk itu buku, itu kan ya minimal menyemangati tamunya lah. Bagian dari dakwah ilmu, menyemangati untuk ngajak baca buku. Nah, barangkali itulah pagi pertemuan ini. Nanti kita lanjutkan lagi besok insya Allah. Karena ngajinya ini sambil online di mana saja bisa, yang belum bisa ketemu langsung juga bisa ulang. Saya itu baru sebenarnya baru belajar juga online itu. Coba-coba bisa, ya udah langsung dipakai. Nah, tadi malam saya dikasih tahu kalau katanya pakai media tertentu, saya nggak nyebut nama, itu agak kuotanya agak boros, maka juga ya ini kalau didengarkan siapapun, didengarkan owner, siapa tahu kuotanya jadi agak ringan kan. Nah, itu saya upload juga di tempat yang lain, jadi nanti teman-teman bisa mencarinya. Semoga bermanfaat dan kita sama-sama sungguh-sungguh, karena belajar ini setidaknya yang ditulis oleh mu'allif Syekh Zarnuji, orang yang ingin mencapai cita-citanya yang luhur, yang serius. Yang pertama adalah keseriusan muta'alim, maksudnya adalah talibil ilmi, seorang pencari ilmu itu. Yang kedua, kalau ingin betul-betul berhasil, maka kita perlu mendapatkan semangat dari guru yang juga serius membimbing kita. Nah, jadi kalau mendapatkan guru yang serius itu jangan diabaikan, ya, malah mencari sesuatu kesenangannya sendiri. Makanya kalau di teori ta'lim muta'alim itu, ya sebaiknya kalau sudah ini saya interpretasi, kalau di ta'lim muta'alim justru malah guru yang menentukan ilmu apa yang akan diterima seorang murid. Nah, tapi bagi saya bisa didiskusikan, karena guru juga tahu karakter dan kapasitas kira-kira yang menjadi hobinya, itu bisa didiskusikan. Ketika sudah menjadi pilihannya, ayo sama-sama kita diseriusin agar untuk mencapai cita-cita itu lebih mudah. Nah, yang terakhir, yang ketiga, katanya mu'alif, agar kita berhasil itu adalah semangat dorongan dari orang tua, jika orang tua masih hidup. Tapi jangan dianggap kalau orang tuanya enggak serius, barangkali memang kebutuhannya lagi banyak. Dan orang tua itu di era modern bukan hanya orang tua jasad, itu bisa jadi orang tua asuh, bisa jadi orang tua organisasi, bisa jadi orang tua di dalam bernegara. Nah, negara juga menyiapkan berbagai paket beasiswa yang itu sebenarnya bisa diakses oleh siapa saja, termasuk oleh santri. Nah, maka oleh karena itu sebagai santri juga harus melek tentang kebijakan-kebijakan negara itu.
Itu yang bisa saya sampaikan di pagi ini, semoga bermanfaat. Kita semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah semangat mencari ilmu, diberikan anugerah semangat untuk mencari nafkah, diberikan anugerah semangat untuk beribadah, diberikan semangat segala sesuatu kegiatan kita hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li walakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.